Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan mulai praktikum selanjutnya, praktikum keempat ya. Yang kita bahas adalah transformasi koordinat dan proyeksi peta dari hasil pengukuran. Sebelumnya kalau sistem koordinat dan proyeksi peta, saya kira Anda juga sudah belajar ya di kartografi, proyeksi peta gitu ya, atau SIG. Jadi saya kira sudah hampir semuanya paham. Kita ulangi saja gitu ya, sedikit saja saya singgung. Ada sistem koordinat dan proyeksi peta. Sistem koordinat adalah pernyataan besaran geometrik yang menentukan posisi atau satu titik dengan pengukuran besar vektor terhadap satu posisi acuan yang telah didefinisikan. Di sini sangat penting sistem koordinat karena sangat penting dalam menggunakan GPS secara optimum gitu ya. Setidaknya ada dua klasifikasi tentang sistem koordinat yang dipakai oleh GPS ya, maupun dalam pembuatan peta gitu ya. Itu ada sistem koordinat global yang biasa disebut sebagai koordinat geografi, dan ada sistem koordinat di dalam bidang proyeksi. Kemudian beberapa sistem proyeksi yang lazim digunakan di Indonesia ada proyeksi Mercator, transverse Mercator, universal transverse Mercator, serta kerucut konformal. Masing-masing sistem ini punya kelebihan kekurangan gitu ya. Dan pemilihan proyeksi umumnya didasarkan pada tujuan peta yang akan dibuat. Peta-peta produksi Dinas Hidrooceanografi atau Dishidros umumnya menggunakan proyeksi transverse Mercator dengan sistem koordinat geografi. Sedangkan peta produksi bagus hutanal atau BIG yang saat ini dikenal gitu ya, umumnya menggunakan proyeksi UTM. Nah, berbeda lagi kalau gambarannya, mungkin Anda pernah dengar otorita Batam gitu ya, atau BP Batam. Ini proyeksinya beda lagi gitu ya, pakai polyeder gitu ya. Jadi harus ada namanya transformasinya, ini harus diperhatikan. Nah, ini pengertian sistem koordinat, saya kira juga sudah paham. Ada datum yang digunakan, sedangkan datum ada datum horizontal dan vertikal. Kalau horizontal digunakan untuk menentukan koordinat peta XY, yang vertikal penentuan elevasi. Nah, ini bisa digunakan dalam penggunaan peta topografi dan peta batimetri untuk kedalaman. Menggunakan transformasi tertentu, dengan demikian transformasi antar datum, antar sistem proyeksi, dan antar sistem koordinat dapat dilakukan. Nah, jika bicara proyeksi, kita sering bicarakan sistem koordinat. Sistem koordinat merupakan suatu parameter yang menunjukkan bagaimana suatu objek diletakkan dalam koordinat. Ada 3 sistem koordinat yang digunakan pada pemetaan. Ada 1 dimensi atau 1 sumbu koordinat, 2 dimensi gitu ya, 2 sumbu koordinat X, Y biasanya, ada 3 dimensi atau X, Y, Z biasanya. Proyeksi peta dalam pembuatan peta, bila kita ingin menggambarkan perubahan benda yang berukuran 3 dimensi ke benda yang berukuran 2 dimensi, benda itu harus diproyeksikan ke bidang yang datar. Teknik proyeksi ini juga berlaku untuk memindahkan letak titik-titik pada permukaan bumi ke bidang datar yang dinamakan proyeksi peta. Nah, ini secara khusus pengertian dari proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian garis bujur berbentuk bola globe ke dalam bidang yang datar atau peta. Hasil pemindahan ini akan menjadi sebuah peta itu ya. Dari pemindahan dari globe ke bidang datar harus diusahakan secara akurat agar kesalahan diperkecil sampai tidak ada kesalahan.
Maka proses pemindahan ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, bentuk-bentuk di permukaan bumi tidak mengalami perubahan atau harus tetap persis seperti pada gambar peta di globe bumi. 2. Luas permukaan yang dirubah harus tetap. 3. Jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap. Dan proyeksi diartikan sebagai metode cara dalam bisa mendapatkan bentuk perubahan dari dimensi tertentu menjadi bentuk dimensi yang sistematik. Analoginya adalah sama dengan saat kita akan menghitung luas kulit jeruk. Untuk hitungnya kita harus mengupas dan meletakkannya pada bidang datar, karena awalnya kulit jeruk tersebut 3 dimensi. Dengan dikupas dan diletakkan mendatar, maka dipaksakan menjadi 2 dimensi. Maka sebagai akibatnya terjadi perubahan dari bentuk awal yang dikarenakan adanya sobekan, mengembang, atau bergerut. Sistem proyeksi UTM dengan ellipsoid reference WGS84 ini sering digunakan. Dan UTM ini menggunakan silinder yang membungkus ellipsoid dengan kedudukan sumbu silindernya tegak lurus, sumbu tegak ellipsoid atau sumbu perputaran bumi, sehingga garis singgung ellipsoid dan silinder merupakan garis yang berhimpit dengan garis bujur pada ellipsoid. Pada sistem proyeksi UTM didefinisikan posisi horizontal 2 dimensi XY menggunakan proyeksi silinder, transversal, dan konform yang memotong bumi pada 2 meridian standar. Nah, ini kalau di dalam bentuk zona UTM di bumi itu dibagi atas 60 bagian gitu ya. Setiap zona dibatasi 2 meridian sebesar 6 derajat dan memiliki meridian tengah sendiri. Contohnya zona 1 dimulai dari 180 derajat bujur barat hingga 174 derajat bujur barat. Zona 2 dimulai dari 174 hingga 168. Terus ke arah timur hingga zona 60 dimulai dari 174 bujur timur sampai 180 derajat bujur timur. Batas lintang dalam sistem koordinat adalah 80 derajat lintang selatan hingga 84 derajat lintang utara. Sebagian derajat memiliki lebar 8 derajat yang pembagiannya dimulai dari 80 derajat lintang selatan ke arah utara. Bagian derajat dari bawah LS dinotasikan dimulai dari C, D, E, F hingga X. Huruf I dan O ini tidak digunakan, jadi bagian derajat 80 derajat lintang selatan hingga 72 derajat lintang selatan diberi notasi C. Dan ada yang diberi notasi D dan E dan seterusnya. Nah, ini contoh gambar zona UTM dunia itu sudah saya lampirkan gitu ya. Contoh zona UTM nya. Kemudian setiap zona UTM memiliki sistem koordinat sendiri dengan titik 0 pada perpotongan antara meridian sentralnya dengan ekuator. Untuk menghindari koordinat negatif, meridian tengah diberi nilai awal absis X 500.000 meter. Untuk zona yang terletak di bagian selatan ekuator, juga untuk menghindari koordinat negatif, ekuator diberi nilai awal ordinat 10 juta meter. Dengan untuk zona yang terletak di bagian utara ekuator, ekuator tetap memiliki nilai ordinat 0 meter. Untuk wilayah Indonesia terbagi atas 9 zona UTM. Ya, ini bisa Anda lihat gambarnya dimulai dari meridian 90 derajat bujur timur sampai dengan 144 derajat bujur timur dengan batas paralel lintang 11 derajat lintang selatan hingga 6 derajat lintang utara. Dengan demikian wilayah Indonesia dimulai dari zona 46 meridian sentral 93 derajat bujur timur hingga zona 54 meridian sentral 141 derajat bujur timur. Dan ada beberapa aplikasi transformasi koordinat. Nah, mungkin Anda sudah pernah coba ya, nanti dicoba lagi. Ini contohnya ada software GeoCalc. Itu bisa Anda melakukan transformasi. Di situ ada spheroid
definition di situ ya, bisa Anda isi z-nya, aksesnya semi mayor, terus penggepengan gitu ya, itu bisa Anda isi semua. Ini kalau misalkan dia di luar spheroid yang sudah ada gitu ya. Kalau spheroid yang sudah ada, contohnya itu WX84 itu sudah ada, tinggal diklik saja. Kemudian ada definisi sistem peta. Itu bisa Anda lihat bahwa memilih sistem dari itu UTM WX84 itu, spheroidnya juga bisa dipilih, tipe proyeksinya. Itu bisa Anda perhatikan. Kemudian ada proses, ini untuk input manual gitu ya, data dari mana akan ditransformasi ke mana gitu ya. Dan bisa lihat dari UTM itu bisa ditransformasikan gitu ya, zonanya berapa, tinggal bisa kita klik calculate. Nanti Anda coba untuk geocalc. Kemudian ada dashboard, ini ada kursor tunnel, tampilannya seperti ini. Nanti bisa Anda juga coba dipilih transformasi dari UTM ke geografis ataupun sebaliknya gitu ya. Di UTM ke geografis, dan tugas praktiknya lakukan transformasi koordinat hasil ke 6 titik praktikum minggu sebelumnya. Berarti ini masing-masing anggota ya, satu orang kan punya titik masing-masing 5 atau 6 kemarin ya. Titiknya masing-masing akan digunakan masing-masing, digunakan sendiri-sendiri. Dan transformasi Anda menggunakan geocalc dari UTM ke geografis dan sebaliknya, geografi ke UTM ke 6 titik, ke 5 atau 6 titik tadi ya. Kemudian transformasi menggunakan geografis ke TM3 dan juga sebaliknya, TM3 ke geografis. Kemudian dikumpulkan masing-masing individu, dikerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Laporan berisi langkah kerja penggunaan software, jadi cara-caranya apa yang perlu diklik dan diproses gitu ya. Dan pengolahan berupa screenshot atau print screen gitu ya. Ini cukup satu contoh titik saja, misalnya nggak usah ke 6-nya digunakan untuk screenshot ya, cukup satu titik, caranya gimana. Kemudian Anda sajikan dalam tabel hasil konversi. Nah, ini untuk tugas prakteknya. Silakan jika ada pertanyaan gitu ya. Itu untuk menggunakan geografis ke UTM3 ke TM3, berarti Anda harus mengetahui definisinya gitu ya, sistemnya. Nah, di sini sudah saya upload juga zona TM3. Kemudian ada parameter TM3, ini parameter-parameter yang harus digunakan gitu ya. Ini yang harus Anda inputkan ke dalam software tadi gitu ya. Nah, ini contohnya false estimate-nya berapa, false noting-nya. Kemudian ada scale vektornya TM3, ini ada bedanya, tidak seperti yang UTM. Selanjutnya nanti Anda belajar GNSS Saver gitu ya, GPS geodetik. Nanti silakan dicoba baca yang GR3 sama GRX3 sama GR5. GRX3 yang Sokia, yang Topcon gitu ya. Nah, ini spesifikasinya, fiturnya, teknologinya gitu ya, dari Topcon. Nah, baterainya 2 kanan kiri. Kalau baterainya satunya dicopot pasti bisa digunakan. Nah, di situ ada penggunaan kartu memory card untuk menyimpan data itu ya.
dan ada juga satu slot untuk GSM GPRS SIM card, biasanya digunakan untuk mengkoreksi gitu ya, data koreksi. Ini ada lampu untuk statusnya gitu ya, ada tombolnya juga. Ini misalkan lampu Bluetooth, ini aksesoris tambahan saja, tambahan. Nah, kalau alat ini sebelum Anda menyalakan, pastikan antenanya harus terpasang dahulu gitu ya, baru Anda boleh menyalakan. Kalau nggak pakai antena, nanti akan kesusahan cari sinyal gitu ya. Ini akan mempengaruhi sistemnya. Nah, ini contoh power kabel, supply unit, USB kabel. Nah, USB kabel nanti Anda perhatikan dia berwarna kuning, jacknya dia ada warna kuningnya. Ada power kabel, dia berwarna merah. Nah, nanti di sini serial kabel ada hitam, ini pinnya ini pasti berbeda antara USB, serial sama power. Nah, kemudian Anda lihat ini contohnya USB serial sama power, dia pinnya berbeda. Yang USB 4, yang power lebih banyak, yang serial itu lebih banyak lagi. Nah, kemudian kalau memasukkan kabel, memasang kabel itu ada red dot yang harus Anda perhatikan. Red dot di kabel dicek itu harus segaris atau sesuai dengan red dot di receiver atau di unit, sehingga baru ini bisa tersambung dengan baik dengan benar. Nah, ini kalau tidak sesuai akan merusak pinnya gitu ya, merusak jacknya. Jadi jangan dipaksakan, kalau memang tidak bisa, jadi harus benar-benar dipastikan, diperhatikan. Nah, ini antena diputar gitu ya, dimasukkan, diputar. Aksesoris. Ini ada beberapa lampu status, nanti di sini ada penjelasannya. Status record, RxTX, PD, Bluetooth, baterai gitu ya, baterai kanan kiri gitu ya. Nah, ini untuk menyalakan tekan satu kali gitu ya, mematikan juga. Nah, ini ada status dari lampu gitu ya. Nah, ini berapa GPS satelit yang di track, ada GLONASS berapa. Ini kalau warnanya hijau berapa kali ke depan, berarti bisa track berapa satelit GPS. Yang orange atau nanti akan kelihatan berapa satelit GLONASS yang muncul. Record berarti ini untuk menanda gitu ya, sudah direkam atau belum gitu ya. Ini sistem radionya, dia ada statusnya. Radio ini digunakan untuk apa, network, untuk ini apa, RTK nya ya. Nah, nanti digunakan di RTK. Bluetooth juga begitu, status Bluetooth. LED, baterai gitu ya, ada hijau, merah, kuning atau orange, ada merah. Nah, ini diperhatikan, kalau memang sudah merah, baiknya membawa cadangan ya. Ini contoh penekanan tombol ya, nanti silakan diperhatikan dan dibaca lagi. Baik, terima kasih. Saya kira sekian untuk briefing saat ini. Silakan dipelajari, dibaca, dilakukan.